Dari panggung kompetisi ke obrolan yang lebih dalam. Kali ini kita ngobrol langsung bareng juara ATPJ Championship dan Ketua Puspindo. Ngupas perjalanan, strategi, dan masa depan teknisi Indonesia. Teman-teman, sekarang kita sedang bersama juara 1 lomba ATPJ Championship yang kemarin berlangsung di Jambi, yang merupakan lomba skala nasional. Sekarang kita mau tanya-tanya, mau kulik-kulik kira-kira gimana sih caranya abang satu ini bisa menjadi juara 1. Nah, boleh mungkin kenalan dulu bang, namanya siapa? Oke, nama saya Renaldi. Renaldi ya bang? Oke, siap. Dari mana bang kalau boleh tahu? Dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Tepatnya tuh di mana tuh bang? Di Makassar. Di Makassar, oke bang. Nah, mungkin karena ini lomba skala nasional ya bang ya. Abang ini kemarin ada latihan nggak atau ada persiapan khusus mungkin dari abang? Sebenarnya kalau kemarin itu kalau untuk latihan khusus sih tidak ada. Oke. Soalnya kemarin sempat mesin latihan itu 5 pieces, cuman yang saya pakai itu cuma 2 pieces saja di toko. Oke. Kan kalau misalkan biasanya kan kalau pada umumnya peserta itu kalau misalkan mau ikut kompetisi-kompetisi, dia itu harus menyiapkan kurang lebih mungkin mesin 10-20 untuk mesin latihan kan. Nah, tapi kalau saya kemarin nggak ada terlalu persiapan ke situ, ya kan? Soalnya kalau ikut kompetisi kayak gini ya bisa dibilang udah lumayan sering-sering juga ya. Udah ke-4 kalinya lah. Oh, 4 kalinya. 4 kalinya. Berarti ini bukan kali pertama ya sebenarnya, bukan kali pertama. Oke, luar biasa. Nah mas, kan mas ini lomba kita menggunakan full set dari Digital Waste ya, mas kemarin betul. Nah, sebagai seorang teknisi mas, dan mungkin ini kali pertama ya mas pakai Digital Waste? Atau sudah pernah sebelumnya pakai produk Digital Waste? Belum pernah. Belum pernah ya, oke. Nah ini sebagai first time nih menggunakan produk Digital Waste, kira-kira menurut mas produk Digital Waste ini sudah proper atau belum mas untuk menjadi alat-alat lombaan? Kalau menurut saya sudah oke. Sudah oke. Mulai dari mikroskopnya, blowernya oke. Ya. Cuman kalau sebenarnya saya kan belum dipakai. Iya. Berhubung kemarin kita kompetisi, kalau bersihin lem di bor itu kan nggak pakai solder, kan pakai pisau. Oke. Jadi nggak nyoba. Tapi kalau dari segi blower, segi mikroskop oke. Kenapa saya bilang oke? Karena di mikroskop itu biasanya kan saya biasa persiapan kalau kita datang ke kompetisi itu saya menyiapkan dibilang itu lensa peninggi 0,7 dan 0,5. Nah, saya bawa. Tapi barusan kemarin saya pakai punyanya Digital Waste ini tanpa saya tambahin lensa peninggi, kan udah ada lensa peningginya dari Digital Waste kan aman enak. Aman ya, jadi nggak perlu alat tambahan ya mas ya. Jadi sisinya CPU kotak itu kan bentuk kotak itu kelihatan semua dari mata. Jadi kan kalau nyeset itu harus fokus di kiri, fokus ke di kanan. Udah mantap lah pokoknya kalau dari mikroskopnya oke. Oke, udah untuk mikroskopnya berarti untuk alat lombanya nih menurut mas sudah oke ya? Sudah oke. Toolsnya. Siap. Nah, yang menarik nih mas, kemarin itu kebetulan saya juga hadir di situ. Mas ini berhasil menang dengan waktu yang sangat luar biasa menurut saya ya. 6 menit 11 detik. 6 menit 11 detik ya, benar. Ini menurut mas ini atau waktu mas mengerjakan itu di final itu mas, apakah memang mas ini sudah yakin gitu ya akan menang, atau mungkin memang ini menurut mas ini terjadi setelah lomba itu berlangsung gitu, atau memang ini mas sudah yakin waktu masuk ke final itu udah pasti menang gitu? Kalau untuk masuk di final saya kalau untuk yakinnya 95%. Oke. Soalnya kalau kan di final itu kan ada beda sama kompetisi. Biasanya kalau pada umumnya kompetisi itu cuman angkat, cetak, pasang kembali CPU. Itu babak pertama atau pada umumnya yang biasa dipakai kompetisi-kompetisi di mana-mana kan. Betul. Nah, kali ini finalnya agak lumayan berat. Beratnya di mana? Sebelum ACP CPU ini kita itu perlu membelah mesin. Karena kan CPU ini bisa kelihatan karena adanya terhubung mesin atas bawah. Ya kan? Jadi kita belah dulu, itu kan butuh waktu juga. Ketika kita belah, itu tidak selamanya kita belah pas dites lagi power supply normal. Nggak selamanya, pasti short atau konslet. Kalau saya kemarin alhamdulillah, kalau sejauh ini tidak short, tidak konslet. Karena apa? Karena trik yang kemarin saya pakai ketika belah layar itu trik kesehari-harian ketika mengerjakan HP konsumen. Wow, oke. Cuman bedanya dikit.
tambah angin aja. Tambah angin aja. Tambah ya? angin aja, betul, tambah angin aja. Kalau pada umumnya saya ngerjain HP-nya konsumen, ngebelah mesin atas bawah itu kan untuk ACP CPU iPhone itu kan, kan CPU-nya kan dibelah dulu baru bisa kelihatan. Iya, betul. Nah, sebelum belah itu biasanya saya kalau pada umumnya ngerjain HP konsumen, dari banyaknya HP konsumen saya belah HP hidup ya kan. Iya. Mau ngerjain mungkin jaringan lah atau IC kamera lah. Iya. Saya belahin mesin pakai preheater, terus nyambung dibantu dengan blower. Itu alhamdulillah belum pernah ada sama sekali namanya konslet. Wah, Jadi biasa. saya praktekkan di kompetisi. Makanya saya yakin ketika dari banyaknya peserta kan, ketika dia belah mesin pakai preheater baru pakai blower kan, pakai blower itu kan biasanya panas konslet ketika sudah dibelah. Iya. Jadi dia kipas dulu. Setelah dia kipas baru dia dia tes power supply. Konslet enggak? Kalau misalkan konslet ya sudah gagal. Tapi kalau saya kemarin ketika sudah saya belah, saya langsung ACP CPU-nya. Karena saya tidak tes power supply apakah ini konslet, tidak. Pastinya jawabannya tidak. Soalnya nggak bakal muncrat di IC power ataupun di CPU. Karena yang saya belah ini saya seperti anggap HP konsumen. Luar biasa. Berarti ini bisa dibilang berdasarkan pengalaman ya dalam pengerjaan sebagai seorang teknisi. Betul. Oke, luar biasa. Jadi emang udah pengalaman, kalau orang bilang pengalaman itu berbicara Mas. Iya, pengalaman betul. Berbicara. Oke. Nah, mungkin sekarang saya mau bergeser sedikit Mas ke beberapa tools yang Mas gunakan. Karena kan Mas lomba ini kan pasti dibantu oleh tools-tools ini kan ya, betul ya, sebagai salah satu alat penunjang Mas dalam melaksanakan kegiatan lomba ini. Nah, mungkin dari mikroskop nih kebetulan yang sudah ada di depan kita juga. Nah, menurut Mas dalam kemarin itu khususnya yang digunakan adalah mikroskop dari Digital West ya Mas ya. Menurut Mas ini untuk mikroskop Digital West ini apakah sudah nyaman untuk digunakan? Kalau sejauh ini pas ketika saya pakai mikroskop yang kemarin dipakai kompetisi itu, sejauh ini dipakai kompetisi mulai dari cahaya, warna yang dilihat dari mata itu sama dengan yang dilihat di luar dari mikroskop. Soalnya apa? Soalnya jernih terang, ya? Terang. Terus bagusnya, jadi kalau mikroskop sudah enak dipakai kompetisi, pasti enak dipakai untuk keseharian juga untuk kerja konsumen. Betul. Sudah pasti itu. Karena kalau kita pakai mikroskop yang untuk pakai kerja hari-hari sudah tidak nyaman, ya nggak bisa lah dipakai kompetisi. Nggak enak. Betul. Ya. Jadi untuk mikroskopnya ini nyaman ya Mas ya? Nyaman sekali ya. Nyamannya di mana? Terang, kelihatan. Jadi ada memang biasa mikroskop ketika dikasih ada lampu, dikasih terang, dia terang banget gitu Mas. Terang banget ya Mas. Sesuai dengan apa yang dilihat di mata. Jadi ketika kita resistor lepas ada enggak kan? Iya betul Mas. Kalau ini enak. Enak. Berarti mikroskopnya aman Mas ya? Aman. Kemarin juga kan pasti pakai power supply juga. Power supply pakai. Untuk power supply-nya nih Mas, menurut Mas selama penggunaan ini harusnya stabil nggak atau sudah sesuai spesifikasi dan nyaman untuk digunakan nggak tuh kira-kira Mas dalam perlombaan? Kalau untuk power supply-nya sesuai dengan power supply ini pada umumnya saya cek ampernya ini kalau ketika intinya power supply ini cocok untuk mendukung lah untuk para teknisi untuk mengerjakan handphone. Kan power supply ini kan fungsinya apa untuk pertama fungsinya power supply itu kan untuk jadi pengganti baterai. Betul. Yang kedua untuk menganalisis kerusakan iPhone atau board ya mesin kan. Jadi ampere yang dikeluarkan dari power supply ini stabil mau dari 0,037 mA sampai 0,100 melewati IC charge semua sesuai akurat. Intinya ampernya itu cocok lah untuk menghidupkan handphone. Jadi akurat untuk mencari analisis kerusakan handphone. Berarti sesuai dan akurat ya Mas ya? Masih masuk kalau saya masih masuk. Nah mungkin selanjutnya kita juga kemarin kan Mas menggunakan hot air dan soldernya ya dari Digital West. Mungkin soldernya dulu nih Mas. Atau hot airnya mungkin yang Mas pakai kemarin hot air dari Digital West. Blower. Blower ya, sorry. Untuk blower, sorry. Blower ya berarti. Untuk blower ini kemarin Mas gunakan kira-kira sudah nyaman belum Mas dalam penggunaan mungkin untuk Mas sebagai teknisi sehari-hari atau kemarin waktu dipakai di kompetisi? Harusnya sih kalau kompetisi aman enak. Aman ya? Keseharian enak. Harusnya kalau di kompetisi itu kita kalau pakai blower itu kan main cepat. Ya, betul. Ya kan? Betul. Kalau sedangkan kalau di toko sendiri atau mungkin di tempat kerja itu kan nggak main cepat karena kan banyak konsumen. Iya. Kalau misalkan power supply blower ini sudah enak dipakai di kompetisi, harusnya di meja kerja atau di meja kerja atau di toko sendiri enak juga. Iya betul. Harusnya aman. Aman ya? Iya aman. Berarti... Soalnya kan kompetisi kan main cepat. Iya.
betul. Kalau main cepat aja HP-nya nyala. Gimana kalau kita main santai? Iya betul. Iyalah pasti enak. Tanpa ada tekanan ya, seperti itu bisa berjalan. Cuman perlu dipelajarin saja berapa settingan panasnya, Iya, betul. anginnya. Baik, nah Mas, mungkin setelah Mas memberikan tadi validasi tentang produk-produk Digital West ini, menurut Mas nih ya, apakah produk-produk ini juga membantu Mas kemarin bisa mencapai final seperti itu? Membantu, sangat membantu. Sangat ya, sangat membantu. Dari bentuknya, rasanya sama yang kayak di tempat saya kerja, enak, sama nyaman. Nyaman ya? Iya, enak. Berarti alat-alat yang kemarin Mas gunakan yang merupakan produk dari Digital West ini sangat membantu ya? Sangat membantu. Sekali. Oke, luar biasa. Sudah enak. Nah, menurut Abang ini, Abang udah pakai nih produk-produk Digital West kemarin selama perlombaan. Nah, kalau misalnya Abang mungkin dimintai rekomendasi oleh teman-teman Abang sesama teknisi, apakah akan merekomendasikan Digital West atau enggak nih Bang? Kalau saya rekomendasi Bang, mulai dari blowernya rekomendasi buat kerja hari-hari oke. Power supply-nya juga oke. Mikroskop juga oke. Enak pakai hari-hari. Oke. Kayak untuk bekerja kan? Iya, betul. Enak. Oke. Nah, sekarang Bang mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya Bang. Apakah nanti ke depannya Abang akan membeli secara pribadi nih produk-produk Digital West untuk digunakan mungkin beberapa produknya di tempat servis Abang? Kayaknya mungkin saya mau pakai, mau dari blower, power supply, solder. Soalnya kan mikroskop sudah ada di toko. Mungkin saya mau pakai untuk pakai ngajar privat. Ajar privat ya, oke. Soalnya ada beberapa biasa inbox teman-teman Facebook atau teman-teman teknisi yang biasa sering kirim-kirim kerjaan iPhone kan. Nah, biasanya mau privat gitu Bang, berapa privatnya? Bisa nggak privat belajar supaya bisa ngerjain iPhone gitu, basic iPhone. Mungkin saya pakai. Oke, siap. Jadi itu teman-teman semua merupakan sesi wawancara kami dengan juara 1 lomba ATPJ Jambi yang sangat luar biasa ini. Oh iya Mas, usianya berapa nih Mas? Masuk 26 tahun. 26 tahun ya, masih 26 tahun sudah menjadi juara nasional yang sangat luar biasa dan bahkan kemarin berhasil menyelesaikan final di waktu 6 menit 11 detik. Sangat luar biasa sekali dan semoga Mas ini juga menjadi semangat buat teman-teman teknisi yang lain agar bisa menjadi seperti Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas sudah menjadi juara 1 untuk lomba ATPJ. Sekarang kita sedang bersama dengan Ketua Umum Puspindo yang merupakan salah satu pihak yang mendukung perjalanan Renaldi yang merupakan juara 1 ATPJ Championship kemarin. Nah, kita akan mengulik sedikit kira-kira seperti apa peran dari Puspindo untuk Renaldi dan juga untuk para teknisi-teknisi muda lainnya. Nah, mungkin kenalan dulu Pak, namanya siapa? Ya, perkenalkan semuanya. Nama saya Sahrul Rahman. Alhamdulillah saat ini saya sebagai Ketua Umum dari Puspindo. Puspindo sendiri kepanjangannya dari Perkumpulan Usahawan Ponsel Indonesia. Nah, kami itu berkantor pusat di Kota Makassar. Tapi kita bersifat nasional juga. Kebanyakan atau dominan anggota kami itu dari Sulawesi. Siap. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak peran Bapak khususnya Puspindo untuk mendukung Bang Renaldi tadi yang merupakan juara 1 ATPJ Championship mungkin. Oke, sebagai ketua umum ya atau perwakilan dari asosiasi, peran kami bukan hanya sekedar mendukung secara moral ya, tetapi memastikan Renaldi berada di ekosistem yang tepat. Nah, jadi memang di ruang lingkupnya orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Jadi Renaldi ini bisa dikatakan sudah berjalan cukup lama ya, karena bukan hal baru buat dia. Jadi kami cuma memberikan motivasi mungkin, semangat atau dukungan moral, dia sudah bisa jalan. Baik. Nah, mungkin dalam proses pembinaan teknisi-teknisi seperti Bang Renaldi tadi, apakah mungkin Puspindo punya cara khusus atau mungkin teknik-teknik khusus, Bang? Untuk teman-teman ya, termasuk Renaldi, itu paling kita ini ya memberikan dukungan apa kemudian dia bisa senantiasa untuk upgrade dia punya skill atau kemampuannya mengasah terus supaya keinginan seperti Renaldi ini bukan cuma Renaldi, teman-teman yang lain juga bisa menyusul prestasinya.
kemarin sebetulnya bisa dikatakan perjuangan ini bukan perjuangan yang baru kali ini. Iya. Saya saksikan sendiri, dia berangkat subuh-subuh apa segala macam, yang akhirnya satu mani berdua saja saya terbang ke Jakarta, lanjut ke Jambi. Baik Pak, nah mungkin kalau kita bicara standar teknisi secara nasional Pak ya, kemarin di perlombaan kemarin kan itu menggunakan alat-alat dari Digital West. Nah Bapak sendiri sebagai Ketua Umum Puspindo dan juga perwakilan dari Puspindo sendiri, menurut Bapak Digital West ini sebagai sponsor utama di acara kemarin dan merupakan alat yang digunakan oleh para teknisi itu apakah sudah proper Pak? Kalau dari segi proper ya, ini sudah digunakan teman-teman dan sudah ada Yandon. Ya. Nah itu berarti sudah bisa digunakan dan layak untuk direkomendasikan buat teman-teman yang ya jangankan untuk kompetisi ya, untuk bekerja di counternya, di toko-tokonya sendiri, itu sudah bisa sebetulnya. Ya, jadi menjadi rekomendasi bisa lah ya. rekomendasi. Seperti itu, baik Pak. Nah mungkin kita lanjut lagi. Nah menurut Bapak nih, apakah penggunaan tools-tools yang tepat seperti Digital West ini ataupun mungkin ada rekomendasi dari Bapak itu bisa menjadi penunjang utama para teknisi-teknisi seperti Mas Rinaldi dan mungkin teman-teman yang lain itu agar bisa lebih maju, Pak? Ya, betul. Apalagi ini ya, mungkin lebih kepada ini, Bang, edukasi ya, edukasi produk. Karena kebanyakan teman-teman itu tidak menggunakan satu tools atau alat karena dia tidak tahu kualitasnya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Jadi perlu mungkin ke depan baik dari Brother Parts atau dengan brandnya Digital West bisa dengan hadirnya Puspindo juga sebagai asosiasi bisa menjadi jembatan untuk memberikan informasi ke teman-teman teknisi yang lainnya bahwasanya ini ada loh produk yang bagus. Iya. Dan ini bukan produk baru di Indonesia. Iya. Ya kan? Ini bagus untuk teman-teman dan bisa saja ini bisa bersaing lah dengan produk luar. Baik, terima kasih Bapak. Nah mungkin untuk pertanyaan terakhirnya nih Pak, melihat perlombaan kemarin yang sangat luar biasa dan juga orang-orang seperti Bang Rinaldi yang merupakan bisa dibilang bibit-bibit penting di dunia teknisi Indonesia ini. Ya. Nah, mungkinkah nanti ke depannya akan ada seperti abang-abang Rinaldi lainnya nih yang dihasilkan dari teknisi-teknisi Indonesia dan mungkin support dari Puspindo sendiri seperti apa? Betul, sangat memungkinkan ya. Iya. Nah, apalagi dengan adanya kemarin hadiah yang menurut saya cukup fantastis ya. Karena baru kali ini di Indonesia hadiahnya Brio Pak ya? Brio, Iya, roda 4 ya. Roda jadi 4, betul. menjadi cambutan buat yang lain. Oh kok saya nggak bisa ya? Iya. Nah, jadi Rinaldi ini membuatkan standar buat teman-teman. Harus bisa. Masa dia bisa, yang lain tidak bisa? Dan untuk kedepannya pasti akan selalu ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Akan pasti Puspindo juga akan membuat terobosan-terobosan yang tentunya bisa mendukung dan memotivasi teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Baik, yang serupa. Baik Pak. Nah mungkin untuk penutup Pak, apakah ada pesan-pesan dari Puspindo mungkin untuk teman-teman teknisi di luar sana yang mungkin sekarang sedang belajar, mungkin merasa agak mungkin terpuruk, mungkin bisa menjadi motivasi agar teman-teman ini bisa tetap semangat dan menekuni profesinya sebagai seorang teknisi? Betul. Paling poinnya yang penting itu adalah bagaimana kita jangan berhenti untuk terus belajar. Terus belajar, terus menggali potensi kita, skill kita. Akhirnya sudah jangan hanya kita kemudian stagnan di ganti LCD saja atau di bagian interface saja. Tapi yuk kita melangkah ke hal-hal termasuk yang dilakukan Rinaldi ini. Dia konsennya di iPhone, di mana kita tahu kelasnya iPhone memang lebih bagus prospeknya untuk mendapatkan margin atau pendapatan yang lebih tinggi lah buat teman-teman yang lain. Jadi asah terus kita punya skill. Dengan ajang kompetisi juga menjadi motivasi untuk terus belajar. Bukan hanya untuk di lingkup meja kerja. Bisa kita training juga bisa. Rinaldi juga pasti training itu untuk menambah skillnya, pengetahuannya. Jadi dengan
skill yang diasah dan juga alat yang tepat seperti Digital West ini bisa membantu teman-teman teknisi Pak ya. Benar sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya dan semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman teknisi agar ada banyak Renaldi lainnya ke depannya. Terima kasih banyak. Baik, sekarang sudah langsung bersama dua tamu kita, ada juara 1 lomba ATPJ kemarin Renaldi dan perwakilan dari Puspindo. Nah Mas Renaldi, mungkin waktu kemarin kan kelihatan tuh tenang banget tuh Mas. Nah mungkin bisa dikasih tips and trick biar bisa kayak sejago dan bisa kayak Mas Renaldi ini gimana? Oh iya. Kalau kemarin itu pas bisa tenang kayak gitu, sebenarnya tidak tenang. Oke. Ya kan? Soalnya yang pas final itu yang kita lawan banyak peserta-peserta yang sudah juara dunia kan, juara Cina. Cuman kemarin saya tenang. Kenapa? Karena pertama kalau untuk bisa tenang seperti itu ya pastinya pertama butuh istirahat, tidur kan. Apalagi sebagai teknisi yang memang pekerja iPhone apa kan dia paling banyak nominal pasti begadang ya kan. Kalau saya kemarin sempat juga hampir 2 hari kan itu nggak begadang. Oh luar biasa. Jadi saya banyak istirahat, tidur, tenang. Nah, soalnya yang kita lawan juga saya samain sama di acara CGC. Acara CGC kan orang juara semua ini, ya kan? Iya betul. Terus di Thailand juara-juara Cina semua. Betul. Kayak termasuk Ling Songfeng, ya kan? Yang pemecah rekor 3 menit itu juga yang pemecah rekor trik pisau. Itu kan jadi lawan kemarin juga di sana ya kan? Iya. Jadi saya samain aja gitu dengan acara Jambi ini. Oke. Nah, jadi acara di CGC, di acara Thailand saya tidak berharap hadiah. Saya samain aja. Saya tidak berharap mobil. Karena kalau ketika saya berharap mobil sudah 12 otak. Hancur otak ya pasti pikiran duk ya. Tapi sebelum saya kemarin kompetisi saya penuh dengan tenang. Sebelum saya kompetisi itu saya sempat tarik nafas 3 kali, tahan. Terus saya keluarkan lewat mulut, baca bismillah, Yasin al-Waqiah. Saya bilang saja, Yasin al-Waqiah, bismillah. Saya mulai. Luar biasa sekali Mas. Saya juga dengar nih Mas katanya akan langsung mengikuti lomba di YCS 520 dan CGC nih. Nah, dari Mas ini sendiri nanti ada persiapan nggak nih untuk lomba-lomba berikutnya yang tadi sudah disebutkan itu? Ada. Kayaknya nggak tahu ya, tapi saya lihat postingannya YCS ada golden ticket dan sempat di up foto saya masuk golden ticket YCS 520. Oh luar biasa. 520 itu tanggal 20 bulan 5 tahun ini. Tahun ini ya luar biasa ya. Jadi langsung golden ticket ya Mas ya? Langsung golden ticket dan CGC juga kemarin kan dapat CGC nggak tahu bulan berapa, bulan 9 ya? Bulan 9 itu dikasih juga pas di Jambi. Lolos golden ticket, masuk golden ticket sama juara grup kemarin siapa itu? Bang Diki. Juara dunia Cina juga dia itu. Dia masuk golden ticket nanti YCS. Masuk golden ticket nanti CGC. Di bulan 9 ini. Luar biasa. Nah, mungkin dari perwakilan dari Puspindo nih Bapak sebagai ketua Om Puspindo, kan ini Renaldi akan ada lomba-lomba ke depannya nih. Apakah akan ada pendampingan khusus atau seperti apa Pak? Ya, kita belajar dari kegiatan kemarin ya. Nah, tentunya kita akan memberikan effort lebih ya, dukungan apa gitu, moral atau apa, yang sehingga teman-teman ini tidak merasa sendiri berjalan, punya istilahnya punya teman lah. Ada yang ya kemarin kita bukan memberikan support dari segi materi mungkin, tidak, tetapi kita memberikan dukungan moral. Saya sendiri sebagai ketua umum turun langsung untuk mengantar ke pentas kompetisi kemarin. Baik. Gitu. Nah mungkin untuk penutup nih Bang Renaldi gitu ya. Nah mungkin untuk produk-produk Brother Parts yang mungkin menjadi sponsor kemarin dan mungkin kita juga akan menjadi sponsor acara-acara ke depannya nih. Menurut Mas buat teman-teman teknisi lain, apakah produk Brother Parts yang kemarin digunakan adalah Digital West ini apakah sudah recommended, sudah layak belum nih untuk menjadi alat-alat di tempat-tempat usaha? Recommended pastinya Bang. Ya. Kenapa saya bilang recommended? Mulai dari blower dan mikroskop yang saya gunakan, power supply. Logikanya seperti ini. Kita ngerjain HP konsumen itu pasti nyantai kan? Betul. Nyantai, pakai blower nyantai, pasti door nyala. Betul. Gimana kita main cepat dengan hidup? Luar biasa sekali. Main cepat aja kita pakai blower Digital West ini.
nyala HP-nya. Gimana kalau kita main santai? Santai. Pastinya lebih nyala lagi, nyala lebih lagi. awet lagi HP-nya konsumen Luar ya kan. biasa. Jadi sangat recommended Mas ya. Recommended Sangat kalau sekali. saya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Siap, Bang Rinaldi dan Ketua Puspindo yang sudah hadir. Dan untuk kata-kata penutup mungkin kita akan yel-yel dulu sedikit. Siapa kita? Nanti bisa dijawab We Are Brother Parts. Oke. Oke, boleh. Siapa kita? We are Brother Parts.